Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Aji Nurdiana dari SD Negeri Sigedong 03, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa dari PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 3 pada Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dalam pendidikan profesi guru atau PPG, mahasiswa diwajibkan mengikuti uji kinerja pada akhir kegiatan program PPG. Kegiatan itu berupa pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran daring di SD Negeri Sigedong 03, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Bagaimana proses kegiatannya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Ais, bagaimana kabarnya Ais? Sehat? Eni sehat? Kirani bagaimana kabarnya, sehat? Adit sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Ya, tapi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ayo Kirani pimpin doa. Untuk mengawali teman Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Tetap semangat ya. Semangat. Masih. Oke, coba masa belum semangat ini. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, oke, apa kabar? Baik. Baik, luar biasa ya. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan ya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya pada saat pelajaran dulu tentang pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Masih ada hubungannya dengan pelajaran yang lalu. Nanti kita akan belajar apa? Nah, ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah bahasa Indonesia ya. Nanti kamu harus mampu mengidentifikasi bentuk formulir daftar riwayat hidup seperti apa. Ada petunjuknya nanti ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis isi formulir. Nanti kamu bisa menganalisis ya, menganalisis formulir daftar riwayat hidup. Yang ketiga, nanti kamu harus paham bagaimana cara mengisi formulir daftar riwayat hidup ya, berdasarkan dengan petunjuk. Nanti yang keempat, nanti kamu harus bisa menampilkan teks formulir itu seperti apa ya. Nah, nanti di mopel kedua kita akan belajar tentang IPA. Nah, IPA itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat magnet. Nah, di pertemuan sebelumnya kamu sudah tahu apa itu yang namanya magnet. Medan magnet itu artinya apa, sifat-sifat magnet itu seperti apa. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya kalian bisa termotivasi lagi, supaya bisa lebih semangat, mari kita nyanyi. Oke? Nyanyikan lagu bareng-bareng dari Sabang sampai Merauke. Oke? Yuk, bareng-bareng kita nyanyi. Yuk. Aimar bercacar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ayo bareng-bareng. Oke. Nah, seperti yang di awal tadi Pak Guru sebutkan, ya. Nanti kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Bagaimana caranya mengisi formulir daftar riwayat hidup. Nah, apa ya daftar riwayat hidup itu? Ada yang tahu? Pak Isti, ya. Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Iya. Dokumen ini dirancang agar menggambarkan diri. Jadi lebih singkat. Ya, daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Ya, jadi nanti ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada agama dan lain sebagainya. Nah, lebih jelasnya, ya, mari kita belajar bagaimana caranya sih mengisi formulir daftar riwayat hidup itu. Ini, ya. Ini adalah petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ya, yang pertama nanti ada apa saja yuk? Aufa, itu ada apa saja Aufa? Data pribadi. Ya, di situ data pribadi ada apa saja? Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Iya, dan agama. Terus yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Ya, bidang yang diminati. Ya, apa saja yang diminati? Kamu tahu bidang apa saja yang diminati? Yuk, kamu suka apa coba? Bersepeda. Sadia bersepeda. Ais, kamu suka apa Ais? Ayo, Vita. Eni. Bersepeda juga. Oh iya. Kok semuanya bersepeda sih? Ada yang lain? Menjahit, ya, dan lain sebagainya ya. Jadi bidang yang diminati itu adalah bidang yang disukai dan itu bisa membuat kalian itu senang. Ya, sebetulnya semacam itu gemaran, ya, gemaran. Tuh, ya. Tapi bisa juga berujung dengan keahlian seperti itu. Dan nanti untuk prestasi keahlian yang menuju prestasi nanti ada lagi, kita akan bahas lagi di menu berikutnya ya. Ada itu, item berikutnya ada. Yang ketiga adalah apa? Riwayat pendidikan. Nah, sudah lulus sebelum SD kamu itu sekolah apa tidak? Sekolah apa? Sekolah apa? Apa? Taman kanak-kanak. Terus sebelum kamu sekolah SD, kamu sekolah apa tidak? Apa sekolahnya? Apa? Sekolah apa? TK. Iya, sebelum TK apa? PAUD, iya kan? Iya kan? Ya, itu. Nah, itu nanti bisa disebutkan di daftar riwayat hidup. Di situ ada. Nah, itu biasanya daftar riwayat hidup ini bisa digunakan untuk mendaftar lomba bagi kalian yang masih sekolah SD. Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Setelah daftar riwayat hidup di riwayat pendidikan, kita menuju ke ekstrakurikuler dan kursus. Nah, ekstrakurikuler di sekolah kita ada apa saja ya? Apa yuk? Yang tiap hari Jumat itu loh, kalau sore apa ya? Pramuka, ya apalagi? Drum band. Drum band. Yang itu yang sama bu guru agama itu, sama kamus fik. Rebana, ya apa tidak? Iya, nah itu namanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ya. Nah, terus ada lagi yang namanya kursus. Kursus itu biasanya menuju ke suatu keahlian tertentu. Misalnya ada kursus apa aja ya?
bahasa Inggris. Ya, yang tuh. Ya, yang kedua kursus menjahit. Ya kan? Yang ketiga apa lagi? Bahasa Inggris menjahit. Setir mobil, ya, siapa tahu bapak kalian kan ada yang jadi sopir, nah, harus ada SIM, ada apa itu kan, itu harus punya SIM. Biasanya sebelum bapak kalian itu bekerja menjadi supir, biasanya ikut kursus supir, ojek, ya, truk, ya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada kecakapan. Apa ya kecakapan itu? Ada kecakapan, ya. Nah, kecakapan itu adalah suatu keahlian atau keterampilan yang kamu miliki. Misalnya Ais ahli dalam bidang olahraga, ya. Sadia ahli dalam bidang menjahit, ya. 3, Ipek, misalnya Rani, ahli dalam bidang IT, seperti itu. Nah, itu adalah suatu kecakapan. Ya. Terus, yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, kalian itu kecakapannya berfungsi sebagai apa di situ? Ya, misalnya kalian suka olahraga. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tentang daftar riwayat hidup. Bagaimana caranya mengisi daftar riwayat hidup? Tadi sudah kalian pelajari, ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Coba kamu analisa daftar riwayat hidup berikut ini. Nah, Pak Guru, ya, nanti akan mengirimkan LKPD, ya, LKPD form daftar riwayat hidup di grup WhatsApp. Silakan nanti kalian unduh. Kalian kerjakan di situ, ya. Kemudian hasilnya nanti kalian foto, kirimkan ke Pak Guru lewat grup itu, ya. Jelas ya? Oke, oke. Nah, di situ ada daftar riwayat hidup. Tuliskan nama, apalagi alamat, kode pos, ya. Jangan lupa, ya, kirimkan sebelum jam 8 malam. Ya, kirimkan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah? Oke, kita lanjut. Jangan lupa ya. Nah, dalam formulir daftar riwayat hidup ada komponen yang menyebutkan tentang keahlian yang dimiliki. Nah, apa sih keahlianmu? Apa kamu tahu tokoh terkenal yang ahli dalam bidang kemaritan dan listrik? Coba kamu diskusikan sama teman kamu. Ada yang tahu coba? Siapa yuk yang ahli dalam bidang kemaritan dan listrik? Tidak tahu? Maksud tidak tahu? Ayo. Ora Patia. Ora Patia. Bahasa apa itu? Yo, siapa yang tahu? Kesang? Ya, beliau adalah Michael Faraday, ya, ahli dalam bidang kemagnetan dan listrik. Ya, nah, bagaimana beliau membuat magnet dan listrik? Apakah kalian bisa membuat magnet? Tidak. Bisa apa tidak? Nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat magnet. Sebetulnya tidak susah kok, ya. Pak Guru sudah meminta kalian untuk membawa magnet, ya. Nanti kita akan coba membuat magnet. Ya, jelas ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat magnet. Jelas ya. Nah, ada apa saja ya caranya ya? Pelajaran sebelumnya kalian sudah tahu bagaimana itu, apa itu medan magnet, apa itu medan magnet, seperti apa ya di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita belajar bagaimana caranya membuat magnet. Ada berapa cara sih yang paling sederhana untuk membuat magnet ya? Kita lihat. Nah, ada baca yuk, Ais. Yang pertama apa? Induksi. Induksi. Sadia yang kedua apa?
induksi, bukan Menggosok. konduksi. Yang kedua menggosok. Yang ketiga dengan cara apa? Elektromagnetik. Ya, jangan lupa ya. Ini nanti sering keluar loh di ujian. Ayo, jangan sampai lupa ya. Sekarang kita belajar bagaimana caranya membuat magnet. Ya. Ya. Yang pertama adalah dengan cara induksi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan cara membuat magnet dengan induksi? Siapa yang bisa? Aku. Ais? Cara membuat magnet Ya. yang pertama adalah bisa terjadi karena pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet elementer atau konduktor. Betul. Siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet. Ya. Letakkan dua benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Ya. Ya. Yang pertama adalah dengan cara induksi, ya. Pakai magnet, ya. Kalian sudah punya magnet? Pakai magnet, ya. Ini magnet, ya. Dekatkan dengan konduktor, ya. Didekatkan dengan konduktor seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kalian dekatkan dengan media. Nanti bisa menempel seperti ini. Ya, ini besi, ya. Kita tadinya paku didekatkan dengan magnet seperti ini, ya. Kemudian kalian tempelkan, dekatkan dengan besi. Ya, menempelkan? Ya, menempel loh ya. Nah, ya, untuk lebih jelasnya kita simak bersama-sama bagaimana sih caranya membuat magnet dengan induksi. Berikut ada videonya. Ya. Videonya. Ya. Yang pertama magnet, ya, kemudian paku, ya, kemudian ada besi, dekatkan, ya, dekatkan magnetnya. Nah, tidak menempel pada paku. Ininya jangan nempel sama magnet ya, seperti ini. Nah, kemudian ini ada besi, ya, tempelkan seperti ini. Nah, tertarik. Ya, ini tertarik gini. Nempel kabel. Ya. Nah, ya. Sifat magnet yang tadi dipaku, kalau misalnya ininya lepas, magnetnya itu lepas dari paku, ya, dekatkan, maka pakunya akan kembali seperti semula, tidak jadi magnet lagi. Jadi hanya sementara. Ya, tuh. Yang kedua adalah dengan cara apa? Menggosok. Ya, bagaimana dengan cara menggosok? Ya. Nah, cara menggosok ini, siapa yang bisa menjelaskan coba? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Kan? Ya, siapa? Sadia, bisa? Ya. Bagaimana Sadia? Tidak ada yang tahu? Adit, Budi, cara yang kedua yaitu dengan cara apa? Menggosok. Iya, dengan cara menggosok. Nah, caranya bagaimana? Ayo, tahu? Ini? Cara membuat magnet yang kedua adalah dengan menggosok. Kamu hanya membutuhkan magnet permanen dan benda yang ingin kamu aliri. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda
benda yang telah memiliki sifat kemagnetan, misalnya besi dan baja. Benda tersebut terdiri atas domain maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Elementer, ya. Ini adalah menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin kamu jadikan magnet secara satu arah dengan beraturan. Gerakan yang searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda menjadi terpengaruh magnet. Iya, membuat magnet dengan cara menggosok itu yaitu dengan menggunakan magnet yang permanen, ya, digosokkan pada konduktor, ya, besi atau baja, digosokkan satu arah, ya, jangan bolak-balik, ya, jangan bolak-balik, tapi satu arah. Nah, ya, seperti itu, ya. Nanti lama-lama ini, ya, akan jadi magnet. Besi yang tadi digosokkan satu arah ini akan jadi magnet. Ya, jelas ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, mari kita lihat bagaimana caranya membuat magnet dengan cara menggosok. Nah. Ya Allah. Ayo kita sama si Faris. Ayo istri perhatikan. Ayo ini. Perhati. Ais. Ya, magnet, ya, besi, paku, ya. Ya. Sebanyak yang kalian mau gosokkan, ya, digosok. Ya, seperti itu. Ya. Ya, satu arah ya, satu arah. Ya, jangan bolak-balik, ya, jangan bolak-balik, satu arah, terus menerus seperti itu. Ya. Tempelkan ke paku kecil. Nah, bisa diganti dengan peniti, besi-besi kecil yang lain itu bisa. Nah, ditarik. Wah, ternyata bisa itu. Kalian bisa buat seperti itu? Bisa? Insya Allah. Insya Allah bisa, pasti bisa. Harus semangat, bisa itu, ya. Bisa. Gampang itu, ya. Ya. Sifatnya tidak permanen. Jadi lama-lama juga kalau sudah menarik itu, ya, lama-lama juga akan putus sendiri, ya. Kalau sifat magnetnya hilang, itu nanti akan lepas besinya. Nah, jelas ya? Ya. Oke. Nah, itu adalah cara yang kedua, membuat magnet dengan cara menggosok atau digosok. Ya. Cara yang ketiga, itu dengan cara elektromagnetik. Ya, dengan cara elektromagnetik. Ya. Di sini, ya, coba ada yang tahu bagaimana cara yang membuat magnet dengan cara elektromagnetik? Siapa yang bisa? Yuk. Ada yang tahu bagaimana caranya membuat magnet secara elektromagnetik? Siapa yang tahu? Yuk. Ayo, Ais, Sadia. Cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan elektromagnetik. Sesuai namanya, elektromagnetik artinya membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Sumber listrik yang dapat dimanfaatkan bisa berupa batu baterai segala ukuran. Elektromagnetik membutuhkan arus listrik searah atau direct current. Artinya kamu butuh dua
Dua buah baterai agar bisa dipraktikkan cara ini. Selain itu, siapkan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet, misalnya paku besi. Siapkan juga kabel kumparan atau kawat besi sebagai perantara aliran. Pertama, tumbuk dua batu baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Kan kedua ujung kabel positif dan negatif baterai. Jangan lupa untuk mengupas ujung kabel kumparan menggunakan gunting. Selanjutnya, lilitkan kabel pada paku besi. Maka magnet buatan kamu telah siap digunakan. Ya, caranya seperti itu yang dijelaskan oleh Ais. Ya, baterai. Ya, pertama komponen yang paling utama dalam elektromagnetik itu adalah baterai, karena elektro ini pasti berhubungan dengan listrik. Ingat, pakainya baterai, jangan stop kontak, nanti kamu bisa kesetrum, bahaya ya. Nah, ya, baterai ya kita sambungkan dengan kawat yang dililitkan dengan paku, ya, dililitkan dengan paku, kemudian kamu dekatkan dengan paku-paku yang kecil itu. Ya, nanti paku-pakunya akan menempel. Ya, ingat, kalian dikerjakan itu juga di LKPD ya, yang Pak Guru share di WA Group. Ya, nanti kamu kerjakan di situ. Ya, bagaimana caranya membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru punya video. Bagaimana sih caranya membuat elektromagnet seperti itu? Mari kita saksikan. Coba, itu yang pertama kalian siapkan dulu kabelnya sebelum dikelupas, ya. Sana dulu. Ya, dikelupas. Kemudian kita ambil kawat tembaganya yang di dalam itu, ya. Coba perhatikan. Nah. Bisa pakai baut, bisa pakai paku sebagai media untuk dijadikan magnet. Bisa pakai baut atau paku seperti ini, itu bisa. Ya, ya, dililitkan pelan-pelan ya. Ingat, harus teratur. Ya. Nah, itu. Kalau sudah seperti itu, tinggal ditempelkan ke batu baterai, ya, dari kutub positif sama kutub negatif. Ya, ingat, pakai batu baterai, jangan pakai stop kontak, nanti kamu kesetrum nanti ya. Ya, Guru. Ya, sip. Siap. Ya. Ya, coba. Nah, hasil akhirnya seperti itu, ya. 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 Baterai. Kalau dilepaskan kawat tembaganya ya dari baterai, nanti peniti-peniti yang menempel itu pada terlepas seperti itu. Ya, sudah jelas? Ya, sudah paham bagaimana caranya membuat magnet dengan cara elektromagnetik? Iya. Ya. Nah, nanti kalian mengerjakan ya, ada tugas bagi kalian ya, mengerjakan bagaimana caranya membuat magnet dengan cara induksi. Yang pertama apa ya? Induksi. Yang kedua dengan cara digosok. Ya, yang ketiga elektromagnetik. Ya, nanti kalian lakukan percobaan di rumah ya. Minta bantuan sama orang tua untuk mendokumentasikan ya, di foto sama di video, jangan lupa ya. Nanti kamu hasil dari kalian praktek itu, melakukan percobaan itu dituliskan di LKPD yang sudah Pak Guru kirimkan di WhatsApp grup ya. Hasilnya nanti apa? Setelah kamu tulis di LKPD itu, kamu foto, kirimkan ke grup sama video kamu, dokumentasi kamu membuat magnetnya itu seperti apa ya. Nanti Pak Guru akan nilai itu. Jelas ya? Ya. Jelas. Pak Guru tunggu paling lambat sampai jam
8 malam. Begitu pulang, langsung kamu praktekkan ya. Minta bantuan sama bapak, ibu atau kakak ya. Barangkali kamu merasa kesulitan ya, apalagi yang menggunakan elektromagnetik itu agak berbahaya, ada paku, ada apa itu kan? Ya, nanti membuat magnet kan ada paku, ada apa itu kan cukup berbahaya. Hati-hati ya, minta bantuan sama orang tua, dibimbing sama orang tua. Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Untuk lebih memahami bagaimana caranya membuat magnet ya, di sini Pak Guru sudah share alamat link YouTube video yang bisa kalian akses di rumah ya, bagaimana caranya membuat magnet, baik itu cara induksi, yang kedua cara digosok, yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Atau kalian bisa mencari referensi lain, video-video lain ya, bisa minta tolong sama orang tua kamu ya. Bisa selain dari link yang Pak Guru share ini, bisa kalian cari yang lain ya. Jelas ya, agar kalian bisa lebih memahami materi. Oke? Jelas? Jelas ya? Ya, sip. Jangan lupa nanti tanya jawab sama teman-teman kamu, diskusikan lewat WhatsApp juga bisa ya, boleh. Nah, yang terakhir ya, nanti kalian akan mengerjakan evaluasi yang telah diberikan oleh Pak Guru. Pak Guru share alamat linknya ya di WhatsApp grup ya. Alamat linknya yaitu ini ya. Ya, nanti bisa kalian buka ya di situ ya. Kalian kerjakan di rumah. Ya, ingat, kalau yang evaluasi ini kalian tidak boleh mengerjakan dibantu sama orang tua, tapi harus dikerjakan sendiri ya, tidak boleh minta bantuan sama orang tua ya. Ya, jangan curang loh ya, ayo kalian harus jujur ya, kalian harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Nah, ya jelas ya. Nah, itu nanti modelnya seperti Google Form ya, Google Form seperti ini. Nah, nanti kalian isi ya, isikan ini nama kamu ya, namanya misalnya Siti Aisyah Rifai ya, nomor absennya berapa, Ais ya. Jangan pakai nama singkat loh ya, jangan pakai nama panggilan, pakai nama lengkap kamu, Siti Aisyah Rifai atau Vita Nurlita, Siti Nuraini ya, Halimatus Sadia, Alfa Riza Asila, ditulis di situ. Dan di absennya itu kalian tulis absen berapa ya. Jelas ya? Oke. Nanti kalian jawab. Di situ ada soal pilihan ganda dan isai. Ada 15 soal pilihan ganda dan 5 soal isai. Yang berhubungan dengan yang pertama adalah daftar riwayat hidup, yang kedua dengan cara membuat magnet. Hubungannya dua itu, terkait dengan dua proyek kalian. Jelas? Oke. Ya. Ya. Oke. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua, membuat magnet. Ya, cara membuat magnet ada apa saja ya? Induksi, terus menggosok, terus elektromagnetik. Ya, itu. Ya. Kalian masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat ya? Masih. Ya. Nah, itu. Jangan lupa tetap belajar di rumah meskipun masih dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat, jangan lemas, lesu. Pak Guru, saya tidak semangat. Jangan seperti itu. Menuntut ilmu itu harus tetap semangat ya, demi kebaikan kalian sendiri. Semoga bisa berguna di masa depan. Jelas ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita bernyanyi dulu ya, biar kalian masih semangat, tambah semangat dan semakin semangat ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa. Sayonara, Sayonara, sampai berjumpa. Pulang. Buat
susah itu ada gunanya. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Lagi, sayonara. Oke, untuk pembelajaran berikutnya ya, nanti kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang ya di materi bahasa Indonesia ya. Yang kedua, pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti motor itu dinamo ya, terus yang itu loh benda-benda yang ditempelkan di kulkas itu sih, tahu ya? Boneka-boneka atau apa kan pakai magnet itu. Ya, jelas ya? Jadi Pak Guru ingatkan sekali lagi ya, ini masih dalam kondisi pandemi, harus tetap selalu jaga kesehatan ya. Jaga imunitas, pakai masker, ingat jaga jarak itu loh ya, harus tetap jaga jarak ya, social distancing ya, cuci tangan ya, jaga kebersihan biar tidak terkena virus COVID-19 ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa segera melakukan kegiatan tatap muka dalam belajar, itu ya, jelas ya? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ayo Sadia pimpin doa atau Ais. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap semangat ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.